Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Nandita Febri Ardiansyah dari mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Tanjung Pura. Nah, baiklah, jadi pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara uji normalitas dengan menggunakan Pirate Sample T-Test dengan SPSS, lalu dengan cara uji wawasan dengan SPSS. Oke, kita langsung saja ke aplikasi SPSS. Ini kita kesan saja. Nah, pada kali ini variabelnya kita klik pada variabel view, lalu kita tulis di sini free. Nah, lalu di samping di bawahnya post. Oke, kita ulangi. Post. Oke, sudah. Nah, di labelnya kita kasih juga di sini klik free test. Lalu di bawahnya post test. Oke, sudah. Lalu kita klik ke data view, sudah terlihat, cuman belum terdapat angka uji normalitasnya. Nah, lalu kita ke Excel. Nah, setelah di Excel ini kita dapat menggunakan dari hasil nilai tentang penggunaan pembelajaran sosiologi. Nah, di sini dari hasil-hasil siswanya, nilai dari pretest dan post-testnya. Nah, ini kita blok semuanya. Kita blok, lalu kita kembali ke SPSS dan paste di bagian data view. Oke, sudah terlihat dari hasilnya. Nah, sudah. Lalu kita akan melakukan uji Pirate Sample T-Test dengan SPSS. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari konsep dasar uji Pirate Sample T-Test. Nah, pada Pirate Sample T-Test ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan, lalu dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Jadi dua data tersebut adalah nilai dari hasil pelajaran sosiologinya. Dan uji Pirate Sample T-Test ini merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistik parametrik, data penelitian haruslah berdistribusi secara. Nah, lalu kita kembali ke SPSS dan menganalisis di sebagian compare means. Lalu seperti yang kita akan lakukan, klik pada Pirate Sample T-Test. Di analyze, compare means, lalu klik Pirate Sample T-Test. Kita masukkan pada Pirate Sample T-Testnya yang sudah variabel dari hasil nilainya. Nah, di sini klik satu, lalu di sini klik dua. Ini tidak usah diubah, lalu kita klik OK. Nah, keluarlah hasilnya dari Pirate Sample Test dengan hasil yang signifikan tersebut. Nah, pada signifikan Pirate Sample Testnya 0,2008 dan hasil dari keseluruhannya Pirate signifikannya 0,0. Seperti itu. Lalu kita bisa dapat simpulkan pada bagian ini
bahwa dasar dari pengambilan keputusannya, jika nilai dari signifikan lebih kecil, lebih besar dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan post-test. Kedua juga sama, jika nilai signifikan dari lebih kecil dari 0,05, maka data tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan post-testnya. Pengambilan keputusan ini juga didasari sebesar 0,000. Dari hasil yang kita sudah dapat, hasilnya sama seperti itu atau lebih besar dari 0,05. Maka kita dapat simpulkan bahwa terdapat perbedaan perbedaan yang nyata antara hasil belajar dari pembelajaran sosiologi siswa tersebut. Oke, baik, kita lanjut pada bagian yang kedua, yaitu dengan cara uji parametric Wilcoxon dengan SPSS. Nah, pada konsep dasarnya saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk uji Wilcoxon ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan dari rata-rata dua sampel yang saling berpasangan dari dua nilai tersebut. Nah, data penelitian yang digunakan ini dalam uji Wilcoxon idealnya adalah data berskala ordinal atau interval. Nah, uji Wilcoxon ini juga merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Maka dalam uji Wilcoxon tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi secara normal. Lalu yang terakhir, uji Wilcoxon ini digunakan sebagai alternatif dari uji Pirat sample t-test jika data penelitian tidak terdistribusi secara normal. Itu. Kita langsung saja kepada bagian SPSS-nya. Langkah yang pertama sama seperti di awal, klik Analyze, lalu di Non-Parametric Test, lalu Legalize Dialog, dan To Relate Samples. Dan pre-testnya kita masukkan pada variabel 1 dan post-testnya pada variabel 2. Nah, ini jangan lupa untuk diklik Wilcoxon-nya jika belum terklik. Nah, oke, kita okekan dan hasilnya sudah keluar seperti ini. Nah, pada hasilnya untuk Wilcoxon pre-test dan post-test dari hasil uji Wilcoxon dari nilai signifikannya seperti sama yang di awal, tetap terdistribusi dengan angka 0,005. Nah, jadi pada interpretasi dalam output nya ini, jika selisih negatif antara hasil dari belajar sosiologinya untuk pretest dan protest adalah 0, baik itu adalah n, min rank, ataupun sub rank. Nilai 0 ini menunjukkan adanya tidak penurunan atau pengurangan dari nilai pretest dan post-test. Jadi kita langsung bahas saja pada bagian kesimpulannya, karena dari hasil ini sudah terlihat, ya, berarti 0,000. Kita klik saja pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah sebentar, pada kesimpulan dari hasil uji Wilcoxon dengan non-parametrik dengan hasilnya
signifikan 0,00 maka terdapat perbedaan nilai yang signifikan antara nilai belajar sosiologi hasil pretest dan protes. Oke. Oke, baiklah itu saja kesimpulan dari hasil dari untuk dua ujian normalitas dan dari uji berkosan dan uji parent seperti tes. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan kata dan kekurangannya dari penyampaian yang saya sudah sampaikan, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.